Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Halidah, NIM E2018-2309. Di sini saya akan sedikit menanggapi materi mengenai ekonomi tertutup tanpa campur tangan pemerintah. Maksudnya ekonomi tertutup di sini perekonomian dalam suatu negara tidak mengandalkan ekspor dan impor. Jadi ketika negara mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya, mereka tidak mengimpor dari luar negeri, atau ketika mereka mengalami kelebihan produksi, mereka tidak mengekspor ke luar negeri. Ekonomi tanpa kebijakan pemerintah ini di mana pemerintah tidak ikut campur tangan dengan perekonomian masyarakatnya, sehingga pemerintah itu tidak mengatur apa yang diproduksi oleh masyarakatnya. Juga pemerintah tidak memberikan subsidi kepada masyarakatnya sekalipun dia membutuhkan. Jadi mereka menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada subsidi dari pemerintah. Pemerintah juga tidak mengambil pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, ciri-ciri perekonomian tertutup tanpa campur tangan pemerintah, yaitu satu, yang pertama, sektor-sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Perusahaan atau rumah tangga produksi mengandalkan sumber daya yang ada dalam negeri tersebut untuk diproduksi tanpa adanya impor dari luar negeri, dan tenaga kerjanya juga berasal dari dalam negeri. Kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi. Kemudian alur pendapatan perekonomian dua jalur atau ekonomi tertutup tanpa campur tangan pemerintah. Yang pertama, rumah tangga konsumsi menjual faktor produksi berupa tenaga kerja, tanah, dan lain-lain kepada rumah tangga produksi. Kemudian rumah tangga produksi memberikan pendapatan sebagai upah atau gaji kepada rumah tangga konsumsi. Alur yang ketiga, rumah tangga konsumsi melakukan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produksi, dan rumah tangga produksi menjual barang dan jasanya kepada rumah tangga konsumsi. Rumus keseimbangan ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, yaitu Y sama dengan C plus I, yang mana Y di sini adalah pendapatan, sedangkan C-nya di sini adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam, rumusnya itu adalah C sama dengan A plus B kali Y. Jadi C itu adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan, B adalah hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. Maksudnya di sini itu ketika pendapatan naik, maka tingkat konsumsinya juga naik. Dan ketika pendapatan rendah, maka konsumsinya juga rendah. Y maksudnya di sini adalah pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan dalam konvensional, yaitu C sama dengan W plus R kali Y dibagi T, dimana C-nya ini adalah konsumsi, W-nya adalah kekayaan, R adalah masa pensiun, Y adalah pendapatan, dan T adalah periode lama hidup, atau dapat juga ditulis dengan C sama dengan AW plus BY.
di mana AW ini adalah kecenderungan mengonsumsi dari kekayaan, sedangkan PG adalah kecenderungan mengonsumsi dari pendapatan. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam. Konsumsi yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri yang dilambangkan dengan notasi E1, dan untuk jalan menuju Allah yang notasinya dengan E2. Maksudnya di sini itu konsumsi untuk jalan menuju Allah itu dapat berupa zakat dan sedekah. Yang B, berdasarkan rumus di atas, fungsi konsumsi bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan A0 plus AU plus YU. Selanjutnya, hipotesis pendapatan mutlak dapat dirumuskan dengan C besar sama dengan C kecil plus B kecil dikali YP plus BYS. Hipotesis pendapatan relatif ini menyatakan konsumsi sekarang ditentukan pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang, tetapi juga pendapatan sebelumnya. Selanjutnya, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Jadi jika ekonomi konvensional itu dengan bunga, hubungannya dengan bunga, sedangkan ekonomi Islam itu berdasarkan bagi hasil. Maksudnya di sini, dalam ekonomi konvensional itu ketika bunganya tinggi, maka keinginan untuk investasi juga tinggi. Tetapi jika bunga rendah, maka produsen ingin meminjam untuk mengembangkan sektor kecilnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam menggunakan bagi hasil, yang mana di sini itu akan terjadi akad mudharabah yang dipresentasikan adalah keuntungan murni dari hasil usahanya. Terima kasih, sekian dari saya.